Oke adik-adik, hari ini kita mau bahas tentang program linear lagi, yaitu menyusun persamaan dari grafik fungsi linear. Kalau kemarin kita punya persamaan linear, kita gambar grafiknya. Sekarang kita punya grafiknya, dan kita harus cari persamaan linearnya. Nah, pada dasar untuk menentukan persamaan linear dari grafik, kita bisa menggunakan rumus persamaan garis lurus, ya, karena memang rumusnya itu ya. Nah, jadi ada minimal 2 titik yang harus diketahui untuk menentukan persamaan linear. Misalnya kita punya titik x1 y1, kemudian titik x2, y2, ya kan? Nah, kemudian ya di sini untuk menentukannya kita masukkan ke dalam rumus x kurang x1 per x2 dikurang x1 sama dengan y dikurang y1 per y2 dikurang y1. Jadi kita nanti akan gunakan rumus ini. Oke, biar ngerti kita langsung masuk ke contoh ya. Misal ada di sini grafik linear ya. Ada titik satu, koma 2 ya, kemudian titik 4,3 sini ya. Oke, nah ini garisnya. Nah, tadi titiknya adalah 1,2 dan 4,3 ya. Oke, maka untuk menentukan persamaan garisnya, kita tinggal substitusikan ke rumus yang sudah kita buat tadi, yaitu x kurang x1, ya di sini. Ini x1 ya. Ini x1, y1, ini x2, y2. Nah, kemudian kita masukkan dia menjadi x kurang x1 di sini kan. X kurang x1 1 per x2 4 kurang x1 1 sama dengan y kurang y1 2 per y2 3 dikurang dengan y1 2. Sudah? Kemudian kita kali silang nanti. Oke, ini kita sederhanakan dulu. X kurang 1 per 4 kurang 1 3 sama dengan y kurang 2 per 1 ya. 3 kurang 2 kita kali silang. Nah, 1 dikali dengan x kurang 1 1 dikali dengan x kurang 1 sama dengan 3 dikali dengan y kurang 2. Oke, jadi kita kalikan ya secara distribusi. Kita kalikan secara distribusi. Yang ini juga. Oke, 1 dikurang x. X ya. Kemudian 1 dikali min 1 sama dengan 3 dikali y 3y. 3 kali min 2 min 6. Nah, kemudian kita buat x-nya dia positif, maka yang y kita pindahkan ke sana. X dikurang 3y. Ya. Hasil kita tekan kemari. Min 1 kemari jadi positif, berarti min 6 ditambah 1. Hasilnya adalah x kurang 3y. Sama dengan negatif 5. Nah, jadi persamaannya adalah x dikurang 3y sama dengan negatif 5. Oke, sampai sini paham ya? Oke, jadi kita punya cara lain untuk menentukan persamaan linear dari grafik selain menggunakan rumus persamaan garis lurus yang ini, ya. Nah, jadi perhatikan tadi kita punya titik 1,2 dan 4,3. Sekarang kita susun aja dia ke bawah, ya. Boleh yang 1,2 yang di atas atau 4,3 yang di atas, terserah kita ya. Yang mana? Nah, kemudian
Kita tandain di sini. Kita punya X, ya kan? Di sini X, di sini Y. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah kita kurangkan pada kolom yang sama. Di sini kolom X, dia punya 1 dan 4, kita kurangkan. 1 dikurang 4 berapa? Minus 3, ya kan? Nah, karena di sini X, maka kita ubah menjadi Y. Dibalik ya. Kemudian setelah ini, kita harus buat sama dengan. Sudah? Baru kolom Y. 2 dikurang 3, negatif 1. Karena di sini Y, maka dia jadi X. Karena min 1X, kita tuliskan saja min X. Kemudian selanjutnya bagaimana? Selanjutnya, kita kalikan silang di sini, ya. 1 dikali dengan 3. Kemudian 4 dikali dengan 2. 1 kali 3, 3. 4 dikali 2, 8. Maka nanti 3 dikurang dengan 8. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah negatif 5. Ya. Oke, kita susun. Di mana X positif? Berarti ini X pindah kemari kan? X dikurang 3Y sama dengan negatif 5. Nah, ini sesuai dengan bentuk yang kita cari menggunakan cara manual panjang tadi ya, yang ini. Oke, paham ya? Jadi nanti di program linear kita selalu ketemu bentuk grafik yang seperti ini ya. Pasti nanti. Nah, jadi ada cara yang lain selain 2 cara yang tadi sebelumnya menggunakan jika diketahui grafiknya seperti ini. Nah, di sini kan yang ada titik di sumbu Y itu adalah A. Yang ada di sumbu X titiknya adalah B,0 gitu ya. Kalau tadi 0,A. Nah, untuk menentukan persamaan linearnya secara cepat kita bisa menggunakan rumus AX ditambah BY sama dengan A dikali dengan B. Nah, jadi A dikawankan dengan yang X, B dikawankan dengan Y, kemudian A dan B kita kalikan. Oke, untuk lebih jelas, lihat contoh berikut ini ya. Contoh di sini, abang punya grafik di sini ya. Jadi ada titik 0,6, 0,6 dan 4,0. Nah, maka di sini kita bisa tentukan persamaan linearnya itu adalah 6x gitu ya, ditambah dengan 4y sama dengan 6 dikali 4, 24. Nah, di persamaan linear dia harus bentuk yang paling sederhana. Ini kita bagi dengan 2. Kalau kita bagi 2 dia menjadi apa? 3x ditambah dengan 2y sama dengan 12. Nah, jadi inilah persamaan linear dari grafik yang di samping ini. Oke. Nah, lanjut. Jadi kalau kamu masih ingat di video sebelumnya itu ada bentuk Y sama dengan KX, ya kan? Nah, jadi gambar grafiknya seperti ini. Kalau kita mau menentukan persamaan linearnya, ya, maka kita bisa menggunakan rumus Y sama dengan A per BX gitu ya. Jadi perhatikan ya, yang abang tulis di sini A, B-nya dia ada di sumbu yang mana, jadi disesuaikan ya, jangan sampai terbalik. Kemudian kita lihat contoh biar lebih mengerti ya. Untuk soal yang nomor 1 berarti ini jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah Y sama dengan 3 per 2X, ya kan? Kemudian apa lagi? Yang bawah ini Y sama dengan apa? Negatif 5 per 3X. Ingat ya, A itu yang ada di sumbu Y, B itu ada di sumbu X, berarti min 5 per 3X gitu ya. Oke. Kemudian ada bentuk yang terakhir ya. Jadi dia cuman garis memotong sumbu X atau memotong sumbu Y. Nah, dilihat di sini kalau misalnya dia ada di sumbu X titiknya dan memotong sumbu X, artinya nanti persamaannya adalah X sama dengan gitu ya. Berarti kalau misalnya di sini ada titik 2,0 berarti X sama dengan 2. Kalau di sini titiknya 0,5 atau Y-nya sama dengan 5, berarti Y sama dengan 5. Terus bang, gimana nanti kalau misalnya X-nya di sebelah sini? Misalnya X-nya ini diperpanjang ya, ini kan 0,0 diperpanjang kemari. Berarti X sama dengan negatif berapa? Misalnya
negatif 3, berarti X sama dengan negatif 3. Sementara kalau yang di bawah, berarti Y sama dengan negatif berapa gitu ya. Misalnya negatif 2 berarti Y sama dengan negatif 2. Oke, Abang kira cukup sekian untuk hari ini. Kita lanjut lagi di video yang selanjutnya. Share jika kamu suka, eh, agar teman-teman kamu juga bisa belajar bersama ya. Kemudian kita lanjutkan di video selanjutnya. Kalau misal kamu belum mengerti, boleh diulang-ulang kembali sampai ngerti ya. Karena kalau sudah mengerti baru kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya.